Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masuk di dalam bab Al-Ithar nomor yang kelima. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa. Abi Musa di sini maksudnya adalah Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amun ayalihim bil Madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahid thumma iqtasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyah fahum minni wa ana minhum muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kaum Asy'ariyin, ya, berarti ini kaumnya Abi Musa, ya, karena Abu Musa Al-Asy'ari dari kaum Al-Asy'ari. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya kaum Asy'ariyin itu kaumnya Abu Musa, idza armalu, apabila dalam kondisi habis perbekalannya. Misalkan armalu itu dalam keadaan safar, kemudian perbekalannya habis, ya, itu namanya armalu. Apabila tinggal sedikit makanannya, maka mereka pun mengumpulkan atau mereka pun menggelar kain, ya. Menggelar kain, kemudian mengumpulkan makanan-makanan. Mengumpulkan makanan-makanan di dalam kain tersebut. Summa iqtasamuhu, kemudian mereka pun membagi-bagikan makanan tersebut, ya, di satu wadah yang ukurannya sama. Maka kata Nabi SAW, fahum minni wa ana minhum, maka aku bagian dari mereka dan mereka bagian dariku. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa dipahami hadisnya? Ya, jadi Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya orang-orang Asy'ari di sini maksudnya adalah kaumnya Abu Musa Al-Asy'ari, punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kalau seandainya safar, ya, kemudian kehabisan bekal, perbekalannya sudah tinggal sedikit lagi, ya, maka mereka punya kebiasaan menggelar kain. Kemudian bagi yang punya lebih-lebihan makanan, ya, maka ditaruh di kain tersebut. Kelebihan-kelebihan makanan tersebut ditaruh di kain tersebut, kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya ithar. Ithar itu mendahulukan saudaranya, ya. Maka kata Nabi SAW, aku bagian dari mereka dan mereka bagian dariku. Nah, itu hadisnya, ikhwas sekalian. Namun ini ada penjelasan, ya. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan
bahwa ithar ini ada 3 jenis. Ya. Ada 3 macam ithar. Ithar terbagi menjadi 3 jenis. Ya. Yang pertama adalah ithar yang terlarang. Ithar yang terlarang. Ya. Seperti ithar di dalam perkara-perkara yang wajib. Ya. Ithar di dalam perkara-perkara yang wajib. Contoh ya. Seorang misalkan dia punya air 1 botol ya, 1 botol aqua kecil. Dan dia dalam kondisi belum berwudu ya. Kemudian dia mendapati temannya ya, temannya juga sama, tidak punya air juga ya. Maka ithar yang seperti ini ya, yaitu misalkan dia kasih airnya kepada temannya, dia biarkan berwudu, maka ini ithar yang terlarang. Ithar yang apa? Yang terlarang. Yaitu mendahulukan seseorang dalam perkara-perkara yang wajib. Karena wudu ini sesuatu yang apabila dia tidak berwudu maka nggak sah ya sholatnya. Tidak sah sholatnya. Dan apabila dia memberikan airnya tadi ya, maka dia berubah derajat. Yang awalnya dia memiliki air, kemudian dia menjadi orang yang mendapatkan rukhsah karena tidak memiliki air. Demikian. Maka hal ini adalah sesuatu yang tercela kata Syekh Utsaimin ya. Maka mendahulukan orang-orang atau mendahulukan sesuatu dalam perkara yang wajib ini adalah termasuk hal yang haram. Berarti ithar semacam ini ithar yang terlarang. Ini macam yang pertama ya. Macam yang kedua, ithar yang makruh. Ithar yang apa? Yang makruh. Yaitu mendahulukan orang di dalam perkara-perkara yang sifatnya mustahab. Sifatnya sunnah ya. Seperti misalkan seorang dia berada di shaf kedua ya. Kemudian melihat ada celah ya. Di shaf pertama ada yang kosong, celah kosong. Maka dia silahkan, dia dahulukan saudaranya ya untuk menempati shaf yang pertama. Kita tahu bahwasanya shaf pertama ini shaf yang memiliki keutamaan ya, memiliki fadilah. Maka yang semacam ini ithar yang makruh. Bisa dipahami ya? Nah, ithar yang makruh. Padahal dia bisa maju untuk berada di shaf pertama, namun dia dahulukan saudaranya. Ini ithar yang makruh. Atau contoh lain misalkan waktu azan sudah masuk ya, dan dia sebenarnya bisa untuk mengumandangkan azan ya, karena mengumandangkan azan ini pahala yang besar. Maka dia dahulukan, dia persilahkan. Kecuali kalau dia nggak bisa ya, kalau dia misalkan suaranya lagi serak atau sebagainya, dia dahulukan ya, ithar, maka ini berbeda ceritanya. Namun ini dia bisa, kemudian dia dahulukan saudaranya untuk mengumandangkan azan, ini ithar yang makruh. Ini jenis yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, dan inilah pembahasan kita ya, ithar yang mustahab. Ithar yang hukumnya sunnah. Disukai ya. Disukai. Contohnya apa? Contohnya seperti seorang dia dalam keadaan lapar. Dia dalam keadaan lapar, sangat lapar. Kemudian dia mendapati saudaranya juga lapar, bahkan lebih membutuhkan daripada dia. Dan dia punya makanan ya, namun dia kondisinya dalam keadaan lapar. Maka dia dahulukan tadi makanannya ini yang harusnya bisa dia makan, dia dahulukan saudaranya, dia berikan kepada saudaranya. Ini ithar yang mustahab. Inilah yang pembahasan kita kali ini ya. Jadi ithar ada berapa macam? Ada 3 macam ya. Ithar yang terlarang dalam hal-hal yang wajib, ini nggak boleh kita ithar. Kemudian ithar yang mustahab, ithar yang makruh ya. Itu dalam hal-hal yang sunnah, ini tidak disukai oleh para ulama. Dan ithar yang mustahab ya, yang disukai. Itu dalam hal-hal yang bukan ibadah ya. Dalam hal-hal yang bukan ibadah, maka kita disunahkan untuk mendahulukan saudara kita. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Allah berfirman,
walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini dalil tentang ithar yang sunnah. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah, maksudnya orang-orang Ansor, ya, sebelum datangnya orang-orang Muhajirin. Dan mereka juga orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu orang Muhajirin. Maksudnya orang-orang Ansor dan orang Muhajirin. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka, ya, yaitu orang-orang Ansor, melakukan ithar. Ya. Ithar itu tadi apa? Mendahulukan, ya, mendahulukan kepada orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, meskipun mereka ini orang-orang Ansor juga memerlukan. Ya. Maka ithar yang seperti ini ithar yang mustahab atau yang sunnah, ya. Nah, dan itharnya para sahabat ini beda, ya. Ikhwan sekalian perlu diketahui, ya. Itharnya para sahabat sama ithar kita, ya, sangat beda jauh sekali. Kalau ithar kita ithar karena kita nggak butuh. Ya. Misalkan kita punya makanan, ya, punya 2 apel misalkan, atau 2 roti. Kita punya 2, nggak butuh, ya udah kasih kepada apa? Saudara kita misalkan, ya. Kita ithar, kita dahulukan karena kita memang nggak butuh. Kalau para sahabat, mereka ithar karena mereka membutuhkan. Ya. Makanya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka butuh. Ya. Dan ithar para sahabat yang luar biasa nanti akan kita sebutkan, ya, contoh-contoh ithar para sahabat sampai ke tingkat istri mereka. Ya. Mereka punya 2 istri, ya, dan mereka suka, ya. Mereka bukan berarti mereka tidak sukai 2 istri ini. Namun ketika datang saudara mereka dari Mekah, ya, orang-orang Muhajirin, mereka menawarkan kepada saudaranya, ya, wahai saudaraku, ya, karena dipersaudarakan oleh Nabi SAW, ya. Aku punya 2 istri, ya, dan aku lihat engkau datang ke sini dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Bagaimana kalau aku ceraikan satu ini, ya, istriku, kemudian silahkan kau nikahi istriku tersebut. Ya. Ini ithar yang luar biasa yang dicontohkan oleh para sahabat, ya. Sampai ke tingkat istrinya, ya. Siapa di antara kita yang mau menceraikan istri kita terus? Tapi kita juga nggak ada yang punya 2 istri, ya. Di antara kita juga tidak ada yang seperti ini. Tapi kalaupun ada yang punya 2 istri kemudian mampu seperti ini, sepertinya tidak ada, ya, di antara kita ini. Ini luar biasanya para sahabat. Nah, baik. Kemudian Ana akan sebutkan, ya, beberapa kisah ithar generasi para salaf. Ya, terdapat kisah-kisah yang luar biasa, ya. Karena memang kita diperintahkan untuk mengikuti para salaf, ya. Kata Nabi SAW, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelahnya yaitu para tabi'in, ya. Kemudian setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang paling utama, ya. Kisah pertama adalah kisah di perang Yarmuk, ya. Di perang Yarmuk. Ini mungkin di antara kita sudah pernah mendengar perang Yarmuk, ya, tapi belum tahu detailnya. Bisa ikut di TBMI, ya. Tapi yang jelas ada kisah perang Yarmuk. Dikisahkan bahwasanya ketika perang Yarmuk, ya, ada 3 sahabat yang sekarat. Ya. Yang pertama adalah Al-Harith bin Hisham, ya. Yang kedua Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, ya. Yang ketiga Suhail bin Amr. 3 sahabat ini sekarat ketika di perang Yarmuk melawan orang-orang Romawi, ya. Maka disebutkan ketika 3 orang ini sekarat, kaum muslimin, ya, ketika ini dalam waktu istirahat, ya, kaum muslimin pun membawakan kepada mereka bertiga air, ya. Dalam riwayat susu, ya, susu atau air, segelas air. Maka yang pertama kali diberikan adalah Ikrimah, ya. Ikrimah bin Abi Jahal. Ketika Ikrimah ingin meminum gelas ini, ya, meminum air ini, dia pun melihat saudaranya, yaitu Al-Harith bin Hisham tadi, sedang memandang gelas ini. Maka apa yang dilakukan oleh Ikrimah bin Abi Jahal? Kata Ikrimah, berikan air ini kepadanya. Dia lebih membutuhkan daripada aku. Ya.
Maka akhirnya air ini ya, segelas air ini diberikan kepada saudaranya tadi, Al Harits bin Hisham. Ketika Al Harits bin Hisham ingin minum ya, dia melihat Suhail tadi, saudaranya Suhail sedang memandang gelasnya ini. Maka kata Al Harits, berikan kepada Suhail ini. Dia lebih membutuhkan daripada diriku. Maka gitu terus ya, jadi mutar-mutar terus ya. Sampai akhirnya tidak ada satupun yang minum. Ya. Ketiganya pun meninggal ya, dalam kondisi gelas tersebut belum terminum ya. Ini isarnya para sahabat ya. Mereka sebenarnya membutuhkan untuk minum gelas ini ya, dalam keadaan sekarat. Tapi mereka bukan mementingkan dirinya sendiri ya, mereka mementingkan saudaranya ya. Nah, kemudian yang kisah kedua ya, ini kisahnya masyhur ini, insya Allah mungkin sudah pada tahu ya. Dan ini juga kisah asbabun nuzul surat Al-Hasyr tadi ya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini asbabun nuzulnya. Disebutkan bahwasanya ini kisah kedua ya. Ada seorang sahabat yang dia didatangi tamu ya. Didatangi tamu. Kemudian ia ingin menjamu tamu tersebut ya. Maka ia berkata kepada istrinya ya, "Wahai istriku, apakah kita punya makanan?" Ya. Maka kata istrinya, "Hanya cukup untuk anak-anak kita saja, wahai suamiku." Maka kata suaminya ini, sahabat ini, "Ajak main dia ya, ajak main anak-anak kita ini." Maka diajak main-main ya untuk tidur ya, diajak tidur. Kemudian makanan yang tadi harusnya buat anak-anak tadi ya, diberikan kepada tamu, dijamu ya. Kemudian lampunya dimatikan. Dia pura-pura makan ya. Dan makanan yang tadi sisa yang dia jatah makan malam tadi ya, diberikan kepada tamunya tadi. Dan tamunya bisa makan dengan lahap ya. Kemudian keesokan harinya kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW ya. Di keesokan harinya Rasulullah langsung mengetahuinya ya, mungkin dapat wahyu ya. Rasulullah SAW langsung memuji, siapa di antara kalian yang melakukan ini dan ini ya. Sesungguhnya Allah telah memuji perbuatan mereka. Maka turunlah ayat tadi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan saudaranya ya, meskipun mereka juga memerlukan ya. Nah, ini kisah kedua ya. Kemudian kisah ketiga ya. Kisah ketiga mungkin ini kisah seorang tabi'in ya. Itu kisahnya Syakik bin Syakik ya. Syakik pernah ditanya oleh gurunya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang ulama dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan ya, Ibrahim ini gurunya bertanya, "Ya Syakik, akhbirni ma anta alaih." Wahai Syakik, kabarkan kepadaku ya, bagaimana prinsip hidupmu. Maka apa kata Syakik? Ini Syakik muridnya ya, Ibrahim gurunya. Syakik ditanya, kabarkan kepadaku bagaimana prinsip hidupmu. Apa prinsip hidupmu wahai Syakik? Kata Syakik, amma ana idza ruziqtu akaltu wa idza muni'tu sabartu. Kata Syakik ya, adapun aku, prinsip hidupku kalau aku diberi rizki maka aku makan, kalau nggak dikasih rizki maka aku sabar. Kalau dikasih rizki dimakan, kalau nggak dapat rizki apa? Sabar. Ini bagus nggak kayak gini? Bagus nggak? Ya. Semacam ini mungkin bagus ya. Namun apa kata gurunya ya, Ibrahim bin Adham? Hakadha ta'kul kilabul balagh. Ya. Prinsipmu itu ya, itu seperti dengan anjing-anjing di Balagh. Sebuah daerah ya. Anjing-anjing di Balagh juga sama. Kalau dikasih makan dia makan ya. Kalau nggak dikasih makan dia diem. Ini muridnya kaget loh. Saya disamakan dengan anjing ya. Maka muridnya bertanya lagi kepada gurunya, Ibrahim bin Adham ya. Kalau gitu gimana yang seharusnya wahai guru ya, wahai Ibrahim bin Adham ya. Bagaimana dengan dirimu wahai Syekh ya, mungkin bahasa gitu. Kata Ibrahim bin Adham, amma ana in ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu.
Kalau aku ya, adapun aku, kalau aku dikasih rizki, kalau aku dapat makanan, maka aku ithar ya, aku akan bagi-bagi kepada yang lain. Dan kalau aku terhalang dari rizki ya, kalau aku nggak dapat rizki, maka aku bersyukur. Ya. Masya Allah ya. Ini itharnya para sahabat ya sekalian ya. Dan tadi itharnya para sahabat ini bukan karena nggak butuh ya, dia butuh juga, namun didahulukan ya. Wa idza muni'tu syakartu ya. Dan ini yang bisa kita ambil pelajaran ya. Jika aku terhalangi dari rezeki, maka aku bersyukur. Kok bisa bersyukur, Ustaz Prama? Kita nggak dapat rezeki, kok kita bersyukur? Iya, karena kita terhalang dari rezeki bisa jadi itu adalah sebuah kenikmatan. Ya. Betapa banyak orang-orang yang dia nggak dapat uang ya, atau dia terhalangi dari harta, dari kekayaan, dia bisa sholat dengan khusyuk. Ya. Dia bisa sholat di shaf pertama, dia bisa qiyamul lail, bangun qiyamul lail. Maka terhalanginya seseorang dari rizki itu adalah sebuah kenikmatan. Bisa jadi ya. Semua takdir Allah adalah yang terbaik ya. Maka kalau dia terhalangi dari rizki, dia bersyukur. Pasti pasti itu adalah sebuah nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Ya, jadi ini prinsip hidupnya Ibrahim bin Adham ya. Kalau dapat rizki, maka dia isar, dia berbagi. Bukan seperti kita ya, kita mungkin yang penting saya dapat makan ya, nggak peduli dengan yang lain. Kalau dahulu para salaf lebih mendahulukan saudaranya. Kalau dalam urusan dunia tadi, seperti kisahnya di perang Yarmuk tadi ya, dia dapat minum ya, bukannya dia minum, namun dia dahulukan saudara-saudaranya. Sampai tadi ketiga-tiganya isar ya, sampai akhirnya tiga-tiganya mati semuanya, gugur di medan perang ya. Ini sebuah akhlak yang penting untuk kita kita miliki ya ikhwan sekalian ya. Mudah-mudahan akhlak generasi terbaik ini bisa kita contoh ya, bisa kita ambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.